lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghamparkan rahmat dan keberkahannya, kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya, serta nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, serta kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita sekalian, sehingga di saat yang mulia ini kita masih dapat bersimpuh di tempat yang mulia ini untuk sama-sama bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Teriring doa semoga kiranya seluruh aktivitas kegiatan kita mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada karibaan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan demikian pula semoga kiranya kita yang di saat ini masih dapat menjalankan sunnahnya, melaksanakan apa yang menjadi titahnya, mengamalkan apa yang menjadi ketetapannya. Semoga kita tetap dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi orang-orang yang mulia dan tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh aktivitas kegiatan kita dalam kehidupan kita harus senantiasa memegang teguh nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, keberadaan seorang manusia agar tetap dalam kemuliaannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariatnya memberikan jalan kepada kita sekalian agar kita tetap menjadi manusia yang mulia dan tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita tetap mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia yang mulia,
maka syariat agama telah memberikan jalan kepada kita sekalian agar kita tetap berada dalam keadaan kemuliaan itu. Dalam satu kaidah agama menyatakan afdhalun nas man fihi khamsu hisalin, manusia yang utama, manusia yang mulia, maka ketika dia mampu untuk menjaga kemuliaannya dalam hidup dan kehidupan ini, dan bahkan sampai kelak yaumul qiyamah nanti, kita tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hal yang harus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, al-ula an yakuna muqiman ala ibadati rabbi. Yang pertama, kita harus tetap dalam kondisi senantiasa dalam kegiatan kita, dalam keseharian kita niatkan seluruh aktivitas kegiatan kita semata-mata untuk mendapatkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan pengertian yang amat sangat dangkal, tapi ibadah merupakan sebuah pengertian makna yang sangat amat luas, sebagaimana yang ditakrifkan, didefinisikan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan dalam mentakrifkan definisi dari ibadah, al-ibadatu ismun jamid likulli ma yuhibbullahu minal aqwali wal a'mali al-batinah wal zahirah. Ibadah Allah adalah setiap hal yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan-ucapan kita dan amaliyah-amaliyah perbuatan kita, baik yang zahir maupun yang batin, maka itu adalah memiliki nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita masih berada di awal-awal bulan Zulhijjah. Dan di dalam bulan Zulhijjah kita diperintahkan untuk banyak beramal kebaikan-kebaikan untuk mengisi bulan Zulhijjah ini. Dengan semua apa yang kita lakukan di dalam bulan Zulhijjah ini, maka mudah-mudahan kita akan tetap menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasani an yakuna mukhlishan zahiran wa batinan. Semua amaliyah yang kita lakukan dan kita kerjakan yang semata-mata hendaklah menjadi keikhlasan kita. Semua amaliyah kita lakukan semata-mata hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ikhlas di dalam kita melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Al-Haddad di dalam kitab Nashauddiniyah, beliau menyatakan ikhlas, makna ikhlas an yakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarrad taqarrubi ila Allah. Tujuan kita di dalam melaksanakan semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan yang tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada nilai keikhlasan di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlas demikian luasnya, al-ikhlas demikian banyak
mengandung pengertian-pengertian yang amat sangat luas, dan pada konsekuensinya terhadap orang-orang yang ikhlas dalam beramal mendapatkan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dinyatakan Al-Imam Nawawi yang menukil di dalam kitabnya Al-Azkar Imam Nawawi, beliau menyatakan di dalam kitab ini mengambil dari seorang waliullah yang bernama Zunun Al-Misri. Beliau menyatakan salasun min alamatil ikhlas, tanda-tanda dari seorang orang yang melaksanakan amaliyah perbuatan dan ada nilai keikhlasan di dalam amal perbuatannya. Yang pertama, istiwahul madhi wa zam minal am. Ada keseimbangan antara orang-orang yang memuji dan orang-orang yang mencela apapun yang kita lakukan dan kita laksanakan dalam kehidupan ini. Perbuatan amaliyah kita pasti akan mendapatkan pujian dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka demikian juga sebagian yang lain pun ada yang mencela dengan apa yang menjadi perkataan dan perbuatan kita dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin sidang Jumat yang bahagia. Yang ketiga, wasalisu an yakuna nasu min sari aminin. Dalam kehidupan kita aman dari segala kejahatan-kejahatan manusia yang ada dalam kehidupan ini. Menandakan bahwa kehidupan yang baik, kehidupan yang amat aman dalam kehidupan ini amat sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang aman akan dapat kita melaksanakan amaliyah perbuatan kita, pekerjaan kita dalam keadaan nyaman, dalam keadaan aman, tidak mendapatkan gangguan apapun yang ada dalam kehidupan ini. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik, mereka adalah orang-orang yang selamat dari kejahatan-kejahatan orang-orang yang berada di sekitarnya, baik amaliyah lisannya maupun dari kejahatan tangannya yang ada dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, agar kita menjadi orang-orang yang mulia dan tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rabi'ah an yakuna mimma aidin nas aisan. Yang keempat, tidak pernah mengharap-harapkan sesuatu yang ada pada diri orang lain. Apapun yang ada pada orang lain, apapun yang ada di sebelah sana dalam kehidupan kita, maka kita hanya memanfaatkan dan kita hanya mampu untuk melaksanakan apa yang telah dihasilkan oleh pribadi kita. Sebesar dan sekecil apapun yang kita dapatkan dari usaha kita, maka itulah rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan kita mampu untuk melaksanakan dan membuat hal itu menjadi sebuah kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kita tidak akan mengharap-harapkan yang ada pada orang lain. Kita tidak akan mengharap-harapkan sesuatu hal yang belum ada di hadapan kita, dan kita hanya mampu dan dapat memanfaatkan apa yang kita dapatkan dari hasil jerih payah yang kita senantiasa kerjakan dalam hidup dan kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, qad aflaha man aslama. Sungguh berbahagia mereka orang-orang yang telah menyerahkan dirinya dalam kehidupannya. Wa kana rizquhu kifafan, dan mereka dalam hidupnya diberikan rezeki berkecukupan di dalam menikmati kehidupan ini. Wa qanahu bima atahu, dan dia memiliki sifat qanaah dengan apa yang ada pada dalam kehidupannya, sehingga dia akan senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa mampu dan dapat memanfaatkan apa yang dihasilkan dari jerih payahnya.
Dan yang kelima, yang terakhir, wal khamisah an yakuna musta'idan lil maut. Yang kelima, mempersiapkan akan datangnya kematian. Kematian sebuah kepastian. Tetangga kita kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan kantor kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil kita, maka tidak memandang bulu dalam situasi dan keadaan apapun. Ketika kita dicabut nyawanya, maka kita tidak akan mampu untuk menolak dengan datangnya kematian itu. Oleh karena itu, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan hamba-hambanya, memiliki sifat kasih sayangnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan." Mereka orang-orang yang merindukan, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Falyamal amalan shalih." Maka hendaklah engkau untuk memperbanyak amaliyah kebaikan dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, wa lidzikri ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali engkau menyembahkan, mensyirikkan, mensekutukan Allah dengan yang lain. Dua hal ini menurut Allah Subhanahu wa taala cukup untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, beramaliyah yang baik, dan kita tidak mensekutukan Allah dengan hal-hal yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah garis 5 hal yang harus ada dalam kehidupan kita, sehingga kita mudah-mudahan akan tetap dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang mulia, dan akan tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum billahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al baldatana Indonesia sa'ir biladil Islam aminatan rahiyatan mutmainatan thayyibatan tajri ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil 'urfi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.